Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah kita pada pagi ini sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, juga dilanjutkan dengan pengajian. Nah, karena itu kita punya hansa kemarin adalah surat Yasin, baru sampai ayat ke-12. Hari kita sekarang insyaallah ayat 13 sampai 17, atau kalau masih ada waktu sampai 19. Mari bersama-sama dulu kita membaca surat Yasin dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. Shadaqallahul Azim. Para bapak, para ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pahala bacaan kita insyaallah sampai ayat ke-19. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Dalam ayat ke-13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Wadrib lahum mathalan, dan buatlah perumpamaan ashabal qaryati adalah penduduk satu negeri, idja'ahal mursalun, ketika datang kepada penduduk itu adalah al mursalun, para utusan.
id arsalna ilaihim musnaini, ketika kami mengirimkan dua utusan kepada mereka, fakadzabuhuma, maka mereka mendustakannya. Fa'azazna bisalisin, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka utusan-utusan itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah utusan untuk kalian. Sesungguhnya kami adalah para utusan untuk kalian. Qalu, mereka menjawab, ma antum ila basarum misluna, tidak lain kalian hanya manusia seperti kami. Wa ma anzala rahmanu min syai'in, dan Tuhan yang Maha Rahman tidak menurunkan apa-apa, in antum illa takdibun, kecuali kamu sekalian adalah orang-orang pendusta. Qalu, para utusan menjawab, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, anna inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami adalah benar-benar utusan untuk kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin, kewajiban kami adalah hanya menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyuruh kepada Rasulnya untuk memberi perumpamaan orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi Rasul itu tidak mulus begitu saja, tetapi banyak rintangan, termasuk pendustaan, bahkan lebih jauhnya adalah pembunuhan. Sampai Nabi Isa saja itu orang oleh mereka itu dikejar sampai dikepung ke rumahnya, dan mereka mendapatkan murid Nabi Isa itu adalah Diskariot, itu adalah dibunuh dan disalib. Sebab Nabi Isa itu adalah, kata Allah mengatakan, wa la yuqataluna wa la yusallabuna walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu adalah tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi walakin subbiha lahum, tapi diserupakan dengan muridnya. Jadi yang terbunuh itu adalah muridnya, katanya. Sedangkan Nabi Musa itu adalah bal rafa'ahullahu, melainkan dia adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ini adalah salah satu contoh bahwa Nabi itu adalah tidak hanya pendustaan bagi mereka, tetapi juga sampai pembunuhan, termasuk Rasulullah SAW. Maka dalam ayat ini adalah Allah buat perumpamaan orang yang mendustakan kepada engkau, orang mendustakan kepada Nabi adalah masalan ashabal qaryah. Contoh satu penduduk suatu negeri, ijahal mursalun, ketika para utusan itu datang kepada mereka. Id arsalna ilaihim musnaini, ketika Allah mengirimkan dua utusan kepada penduduk itu adalah fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Kemudian fa'azazna bisalisin, maka Allah, kata Allah, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi 3 orang datang kepada satu negeri itu. Faqalu, maka ia berkata, para utusan berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah untuk kalian. Qalu, para penduduk itu menjawab atau berkata, ma antum ila basrum misluna, kalian itu adalah manusia seperti kami. Kenapa kamu diberi utusan sedangkan kami tidak? Kata mereka begitu. Wa ma anzala rahmanu min syai'in, dan Tuhan yang Maha Murah tidak menurunkan sesuatu, in antum illa takdibun, melainkan kamu ini adalah orang-orang yang pendusta. Coba. Jadi jangankan seorang, 2 orang, bahkan 3 orang datang kepada satu penduduk negeri itu adalah semua mereka didustakan. Jadi sampai mereka sama saja kalian itu seperti kami lah, manusia, katanya. Namun kalau iya betul-betul kamu utusan, maka mungkin Allah mengutus para malaikat. Jadi seperti itu, maka mereka tidak ditanggapi. Sampai 3 orang pun mereka tetap dikatakan bahwa
in antum illa takdibun, kalian adalah merupakan orang-orang pendusta. Qalu, para utusan berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Tuhan kami mengetahui bahwa kami sungguh-sungguh utusan bagi kalian. Maka ada kata di sini lamursalun, lanya pendek, artinya bahwa sungguh-sungguh benar-benar adalah para utusan. Maka hati-hati ketika kita baca Quran, la panjang dengan la pendek itu jauh artinya. Kalau la misalkan la ta'lamun, mereka tidak mengetahui. Tapi kalau la-nya pendek, maka itu pasti mengetahui. Nah, ini adalah uniknya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahwa panjang dan pendek itu adalah merubah arti. Maka hati-hati, jangan panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Maka terbukti di sini, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Tuhan kami mengetahui bahwa kami benar-benar para utusan. Dan ayat 17-nya, wa ma alaina ilal balagul mubin, tidak lain kami hanya menyampaikan perintah Allah yang nyata. Jadi Allah SWT menyuruh mereka tetap didustakan oleh mereka. Ayat 18-nya, qalu inna tatayyarna bikum, mereka berkata bahwa kami adalah mendapatkan kesialan adalah karena kalian. Kami mempunyai atau mendapatkan nasib yang malang adalah karena kamu. Artinya pada waktu ini adalah mereka orang-orang penduduk negeri itu menduga bahwa kami sial ini karena kalian, karena orang-orang para utusan itu. Lain lam tatahu, bahan ngancam, lain lam tantahu, jika kamu tidak berhenti mengajak kami untuk beribadah atau untuk mengakui kepada Allah, maka lanar jumannakum, pasti, nah lanya juga pendeknya, lanar jumannakum, pasti kami akan merajam kalian. Jadi kalau terus-terusan kalian dakwah kepada kami, maka kami akan merajam kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pasti kalian akan merasakan azab dari kami, maka akan merasakan siksaan dari kami. Jadi kalau tidak berhenti kalian mengajak kami, adalah kami akan rajam kamu dan akan diazab atau akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Qalu, para utusan berkata, ta'irukum ma'akum, sesungguhnya kesialan itu atau malang yang kalian terima adalah akibat perbuatan kalian. Dalam ayat ini katakan bima kasabat aydinas, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, bencana di muka bumi ini adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Termasuk ini orang-orang yang menyangka bahwa sial itu karena kalian saja, tapi kata dia adalah tidak, ta'irukum ma'akum, kesialan, kemalangan adalah akibat perbuatan kalian sendiri. A'in dukirtum bal antum kaum muslimun, a'in dukirtum, jika kamu diperingatkan, bal antum kaum muslimun, bahan kamu adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Diingatkan kalah ngancam, gitu kan? Nah, seperti itulah. Ini orang-orang yang mendustakan para nabi diumpamakan seperti orang-orang yang ada di suatu negeri yang tetap menolak kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Inginnya mereka adalah mereka sendiri. Kenapa saya tidak diberi gitu? Bahkan kalau kalian berjenisnya malaikat, maka kami akan mengetahui. Jangan, kami akan membenarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan rasul itu adalah dari jenis mereka sendiri. Supaya apa? Semua komunikasinya lancar gitu. Tidak menurunkan malaikat, sebab nanti malaikat berbeda bahasanya. Nah, oleh karena itu sekarang kita sudah mulai terang bahwa arti-arti yang kita baca surat Yasin itu adalah seperti tadi, jadi menggambarkan orang-orang yang mendustakan Nabi, sampai jangankan seorang Rasul, 3 saja utusan itu tetap mereka dustakan kalau tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Oleh karena itu maka jangan henti-henti, jangan bosan-bosan kita meminta hidayah kepada Allah dengan ucapan doa, Allahumma ya Allah berikanlah kepada kami hidayah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk Allah SWT, sehingga apapun yang disampaikan oleh siapa saja, asal itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya,
maka kita terima. Wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul maka ambil, sedangkan yang tidak datang dari Rasul maka jauhi. Insyaallah para penceramah atau para pemberi kultum ini semua adalah mengajak kepada akal kebaikan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Adalah insyaallah boleh murajaah lagi, lihat lagi Yasinnya, kemudian renungkan artinya. Insyaallah ini adalah akan lebih hebat, akan lebih berkualitas bacaan kita. Subhanakallahumma wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.